Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat. Di video kali ini saya Ibu Nuratri Madio Asmoro Jati Eskom, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Seragi, Kabupaten Pekalongan, akan memaparkan aksi nyata modul 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran khusus. Diharapkan CGP dapat membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dan serta merefleksikannya. Refleksi yang saya terapkan dalam aksi nyata ini adalah refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. P yang pertama adalah peristiwa. Dalam hal ini, apa yang dapat Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut? Ternyata pembelajaran ini sangat penting dan berguna bukan hanya bagi guru dan murid, tetapi juga bagi komunitas sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif bagi seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi sebenarnya memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. PSE berbasis kesadaran penuh atau Mindfulness Social Emotional Learning dan Well-being merupakan latihan kesadaran penuh dalam kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Dalam PSE melahirkan 5 kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu yang pertama, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya mencoba mempraktekkan latihan dengan kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu dengan teknik stop. Stop yang di sini S yang pertama stop yang berarti berhenti, yang T take a deep breath yang berarti tarik nafas dalam, kemudian observe atau mengamati, dan P yang berikutnya pause atau lanjutkan. P yang kedua adalah perasaan. Dalam hal ini, apa yang saya rasakan sehubungan dengan proses yang saya alami dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya sehubungan dengan proses yang saya alami tersebut adalah adanya kekhawatiran. Apakah sebagai seorang CGP saya mampu untuk menjalankan peran saya dengan baik dalam hal penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah saya melalui langkah pemodelan atau menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi seperti yang sudah saya pelajari dalam modul 2.2 ini. Hal ini karena saya sadar bahwa setiap orang akan menunjukkan respon beragam dari suatu hal baru yang diterima atau dipelajarinya. Ada yang dapat mencerna, menerima, dan menerapkannya, namun ada pula yang menerima namun enggan menerapkannya. Bahkan mungkin akan ada yang menolak informasi baru yang diterimanya. P yang berikutnya adalah pembelajaran. Apa umpan balik yang saya dapatkan? Dalam hal ini saya dapat menemukan bahwa melalui pembelajaran sosial dan emosional atau PSE ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan dan dapat mengimplementasikan kepada rekan sejawat bagaimana praktik pembelajaran sosial emosional baik dengan pembelajaran eksplisit maupun integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. P yang berikutnya adalah penerapan. Apa yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar hal ini dapat berdampak lebih luas? Jadi dalam hal ini yang ingin saya tingkatkan agar berdampak lebih luas, membagikan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional ini rutin terintegrasi dalam mata pelajaran. Penerapan PSE ini dimasukkan dalam jadwal yang dilakukan di sekolah, seperti apa yang telah dicapai murid selama pembelajaran berlangsung. Penerapan PSE ini secara terintegrasi dengan mata pelajaran dihubungkan dengan penyelesaian kasus-kasus yang dialami oleh murid di kelas, di rumah, atau di lingkungan sekitarnya. Beberapa kompetensi sosial emosional yang mencoba saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, kesadaran diri. Dalam hal ini ketika saya memberikan pesan moral tentang bersyukur pada Tuhan,
karena telah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk menuntut ilmu untuk masa depan bagi peserta didik. Kemudian juga saya meminta peserta didik untuk memimpin berdoa, dan kemudian juga dalam hal memeriksa kerapian berpakaian dan kebersihan kelas sebelum memulai pelajaran. Kemudian keterampilan lainnya, keterampilan sosial emosional yang lainnya dalam hal ini adalah kompetensi keterampilan berelasi, yang dalam hal ini saya atau guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil, kemudian peserta didik bersama kelompoknya saling berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian kompetensi sosial emosional yang lainnya coba saya terapkan adalah ketika pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini ketika peserta didik melakukan tugasnya sesuai LKPD, saling berbagi tugas antar satu sama lain dalam kelompok mereka. Selain itu, saya juga mencoba untuk menghadirkan kesadaran sosial dari peserta didik, yaitu dengan mengarahkan untuk bisa menghargai pendapat teman atau kelompok lain ketika menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, berikut ini adalah aksi nyata 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang coba saya terapkan dalam kelas saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10 TJKT 4. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, ini sehat semua, ceria semua, kelihatannya kayaknya berarti jadi ikut-ikutan semangat nih kayak kalian. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Andika ya. Teman-temannya tolong dipimpin berdoa ya, Mas. Ya, Bu. Coba tutup, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Semoga dengan kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita diberi kemudahan untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Amin. Nah, berikutnya berarti mau absen kehadiran kalian terlebih dahulu hari ini untuk hari apa ya? Hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Abia ada? Ahmad Febrian, Andika Dwi Purnama. Hadir. Alhamdulillah ternyata semuanya hadir ya. Jadi nggak ada yang nggak berangkat, semuanya udah hadir dan luar biasa sekali hari ini. Berarti mau tanya dong, perasaan kalian hari ini bagaimana ya? Senang. Kenapa? Ada yang senang? Selain senang kenapa? Galau. Ada yang galau juga? Kenapa? Kenapa galau? Enggak punya uang. Kirain Bu Ratri kalian galau karena stalking story dia lagi sama yang lain. Enggak bercanda. Ngomong-ngomong yang lagi bahagia kenapa ya? Tolong dong, siapa yang lagi bahagia? Silakan. Oh, kamu lagi bahagia? Mas Fabrian. Kenapa nih, Mas? Menemukan uang di jalan. Oh, menemukan uang di jalan. Dia bahagia. Bahagia sekali. Uangnya siapa? Nggak tahu. Tapi kamu udah bahagia ya? Pokoknya lihat uang aja udah bahagia ya, walaupun bukan miliknya. Oke, luar biasa sekali ya perasaan kalian hari ini. Ternyata ada yang bahagia, ada yang merana, nggak punya uang, ada juga yang bahagia karena nemu uang ya di jalan. Oke. Luar biasa sekali. Ngomong-ngomong udah sarapan belum? Kompak
kompak sekali sih kalau jawab belum. Oh, berarti belum 2 kali semua ini. Iya. Mau? Mau. Mau apa? Mau sarapan 2 kali? Iya. Oh, ada yang belum sarapan. Kenapa? Nggak doyan sarapan atau diet? Nggak biasa makan pagi. Ya. Kenapa kalau makan pagi itu ya perutnya sulit menerima nasi gitu? Iya. Sukanya roti sama susu? Enggak. Kalian tuh orang mana sih? Indo bukan, orang Barat bukan. Oh, orang Inggris. Inggris, Jepang. Orang Inggris kayak kamu ya. Oke. Berarti lanjutkan, kita mau tadi kita udah berdoa, kita lanjutin. Sebelum kita mulai pelajaran, berarti minta tolong kalian untuk berdiri, memeriksa kerapian kalian. Apakah ada yang belum rapi berseragamnya, atau juga misalkan kalian lihat sampah di sekitar kalian, kanan kiri kalian, minta tolong bisa dibersihin, diambil dan dibuang di tempat sampah ya. Silakan boleh berdiri dulu, dicek kerapiannya, apakah udah rapi? Udah rapi. Ada yang lihat sampah di samping kanan kirinya? Siapa? Sampahnya? Oh iya, yang ada sampah boleh dibuang dulu keluar. Nggak apa-apa, nggak punya siapa, yang penting lihat sampah dibuang aja. Makasih ya Mas. Oke, yang lainnya boleh dipersilakan duduk kembali. Makasih. Sebelum TJKT 4, mungkin sebelum kita tadi terima kasih ya kalian udah bersih-bersih, udah memeriksa kerapian kalian untuk mengecek apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan mungkin sebelum kita mulai pelajaran, yang pertama kita harus bersyukur ya. Kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali, kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kenikmatan untuk dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan keadaan kalian yang luar biasa, dengan perasaan kalian yang beraneka rasa perasaan, ada yang galau, ada yang bahagia nemu uang, dan macam-macam yang lainnya. Nah, berarti ini nih, mau tanya, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya itu kita udah sampai materi apa? Ya, Mas siapa? Firman. Iya, Firman. Proses bisnis di bidang TJKT. Proses bisnis bidang TJKT. Iya, tepat sekali ya. Tepuk tangan buat teman kalian. Benar sekali, minggu sebelumnya itu kita udah bahas tentang proses bisnis bidang TJKT. Ternyata dalam bidang TJKT itu proses bisnisnya macam-macam ya. Dalam setiap bidangnya ada beberapa proses yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan. Misalnya kayak kemarin itu kita belajar contohnya di proses bisnis kayak desain grafis ya. Desain grafis itu nanti mulai ada customer yang datang, terus meminta contoh desainnya yang seperti apa, proses pengerjaannya bagaimana, kayak gitu. Nah, pertemuan hari ini sangat spesial sekali. Kita akan melanjutkan pembelajaran di elemen yang berikutnya, yaitu yang elemen 2. Nah, elemen 2 ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi dalam bidang TJKT. Nah, tujuan pembelajarannya itu seperti ini. Kalian nanti diharapkan setelah mempelajari materi ini, itu diharapkan dapat menerapkan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, kemudian dapat menganalisis pemanfaatannya untuk apa. Contohnya ada perkembangan teknologi 5G, pemanfaatannya untuk apa. Ada perkembangan teknologi IoT, itu pemanfaatannya untuk apa, seperti itu. Nah, setelah kalian menganalisa, juga kalian diharapkan mampu menganalisis isu-isu terkait implementasi dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, Bu Ratri mau tanya nih, kalian pernah tahu nggak
lihat orang atau pernah nggak melakukan literasi digital, kalian tahu perkembangan bahwa kita bisa loh mematikan saklar lampu on off itu secara otomatis tanpa kita harus menyentuh saklarnya. Jadi misalkan kayak kita posisinya lagi di luar kota, lupa mematikan perangkat, misalkan lampu yang ada di rumah, kita lupa mematikannya. Terus gimana caranya kita bisa matikan? Ternyata ada teknologi yang mampu mengatasi seperti itu. Ada yang pernah tahu mungkin? Nah, itu kan bagian dari apa? Perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu teknologi itu makin canggih, sudah makin berkembang. Yang lainnya lagi, misalkan kalian tidak perlu nyimpan file itu yang nggak punya flash disk nih, kalian bisa menyimpan file kalian, dokumen kalian itu menggunakan metode kayak perangkat contoh kayak penerapan cloud computing seperti itu. Jadi kalian bisa memanfaatkan menyimpan data kalian itu secara online. Jadi kalian yang nggak punya flash disk itu nggak usah khawatir bagaimana mau nyimpennya. Kalau kalian punya email, itu kalian bisa memanfaatkan media itu untuk menyimpan data kalian. Itu juga salah satu dari perkembangan teknologi. Namun, perkembangan teknologi yang semakin canggih itu, kalau nggak kita imbangi dengan tidak kita imbangi dengan pengetahuan pemanfaatannya itu yang tepat seperti apa, kemudian kita juga nggak bijak dalam memanfaatkannya, itu malah bisa menjadi menjadi semacam keamanan informasi kita itu malah jadi terancam kayak gitu. Jadi selain dengan kita tahu perkembangan teknologi, kita juga harus tahu isu-isu apa nih yang sedang berkembang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini kayak gitu. Oke, pasti kalian di rumah sudah sempat membuka Classroom kan, ya kan? Nah, di sana ada beberapa untuk menyesuaikan kebutuhan kalian, yang kalian sukanya membaca dan kalian yang sukanya untuk gaya belajarnya kalian yang audio visual. Di sini udah ada beberapa sumber media belajar kalian. Di Classroom itu berarti udah ngasih ada modul untuk elemen 2. Jadi di sini ada beberapa contoh perkembangan teknologi dalam bidang TJKT. Nah, kalian pasti tentunya yang suka membaca udah dibaca juga dari rumah, dan yang kalian sukanya lebih ke audiovisual, kalian tentunya juga udah membuka link yang saya sematkan di Classroom ya. Ada di sini beberapa contoh perkembangan teknologi. Sudah dibuka kan? Ya. Nah, dari yang sudah kalian amati, yang sudah kalian baca, ya, nanti kalian akan kegiatan belajarnya di LKPD, di Classroom juga udah ada. Kalian ada kegiatan belajar untuk menganalisis perkembangan teknologi. Nah, berarti di sini udah nyimak LKPD-nya ya. Nah, kalian nanti setelah membuka LKPD, itu LKPD-nya ya dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan passion-nya kalian yang sukanya. Sesuai dengan gaya belajarnya kalian, yang kalian sukanya mau pakai sukanya lebih ke menulis kayak gitu, sukanya berupa visual, atau kalian yang sukanya dengan yang audio visual kayak gitu, kalian boleh nanti menyajikan hasil analisa kalian dalam berbagai bentuk ya. Kalian boleh yang sukanya menulis nih, kalian boleh sajikan dalam bentuk laporan tulisan dari hasil analisa kalian setelah berdiskusi, setelah mengerjakan LKPD-nya. Kemudian kalian yang sukanya dengan
tadi yang sukanya sama audiovisual kayak gitu, kalian mau boleh juga disajikan dalam bentuk video. Jadi kalian presentasinya dengan video kayak gitu. Nah, kalian yang sukanya sukanya langsung ini nih Bu, mau presentasi langsung aja lah kayak gitu. Sukanya kalian kinestetik, kalian pingin gerak langsung, ngomong langsung, berbicara langsung di depan kelas, boleh seperti itu. Itu ya. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke, berarti silakan kalian bisa mulai untuk berkelompok mengerjakan LKPD yang ada di classroom ya. Dan presentasi video ya, nah nggak usah. Nanti kalian perkenalan diri terlebih dahulu, siapa aja ya, terus disampaikan materi yang akan kalian sampaikan itu apa ya, kayak gitu ya. Ya nanti urut, jadi ada perkenalannya, terus yang akan kalian sampaikan itu apa, materinya apa, nanti boleh bergantian ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Mitra. Saya Maulana Jibril. Saya Dikeni Purnama. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi microLED. Teknologi microLED adalah Sekian dari presentasi kelompok kami. Pengertian, proses dan perangkat yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dan terjadinya modifikasi dan kerusakan. Selain itu, bisa diartikan sebagai perlindungan informasi atau sistem dari akses penggunaan, gangguan, modifikasi, dan kerusakan yang tidak diizinkan. Oke, seperti JKT4 tadi kita udah nyimak presentasi dari teman kalian. Sekarang kita waktunya nyimak apa nih? Hasil project dari teman kalian juga, namun dalam bentuk video. Kita bisa simak bareng-bareng. Saya Dikeni Purnama. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi microLED. Teknologi microLED adalah teknologi yang menggunakan teknologi yang panjang Oke, 10 TJKT4 tadi menarik sekali ya, presentasi dari teman kalian yang membahas tentang apa? Tentang information security, keamanan informasi. Nah, keamanan informasi ini tentunya memang sangat penting untuk apa? Sebagai upaya perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi, karena kalian kan sudah tahu ya, perkembangan teknologi itu sekarang semakin canggih dan semakin pesat. Banyak juga aktivitas masyarakat yang memanfaatkan platform digital, tentunya dengan platform digitalnya sekarang juga semakin beragam. Nah, maka di sini adanya keamanan informasi itu sangat penting untuk apa? Untuk kalian pelajari, dan sehingga nanti kalian dapat menerapkan information security itu seperti apa. Misalkan ya, kayak kalian pernah nggak kalian menerapkan, misalkan kayak kalian mau login itu harus pakai password kayak gitu. Itu juga udah upaya dari keamanan informasi data kalian. Contohnya seperti itu. Oke, baik, 10 TJKT4 tadi kita udah sama-sama menyaksikan atau sama-sama menyimak hasil dari masing-masing project dari teman kalian ya. Tadi ada yang menampilkan dari berupa karya tulisan, juga ada yang presentasi, dan juga ada yang berupa video ya. Nah, kegiatan berikutnya kalian akan ada kegiatan evaluasi pemahaman dari perkembangan teknologi bidang TJKT. Jadi di sini Buratri udah siapkan udah siapkan soal ada di Canva, di Classroom. Nanti silahkan kalian akses soalnya dan bisa dikerjakan ya.
Silakan kalian bisa buka Classroom-nya dan diakses link yang ada di Classroom. Oke, kalian semua udah mengakses Classroom ya? Classroom-nya udah dibuka. Di sana ada link ya kan? Yuk, silakan kalian akses linknya dan diisi, dilengkapi identitas, kemudian lengkapi juga jawabannya, jangan cuma identitas saja ya. Silakan dikerjakan, jangan lupa berdoa. Gimana? Ada kesulitan? Enggak? Oke, silakan dikerjakan. Dik sama mana Dik? Oh, nomor yang itu, ya. Oke. 10 TJKT 4 tadi kalian sudah ya mengerjakan evaluasi, udah mengerjakan asesmen untuk elemen 2. Dan tadi untuk hasilnya alhamdulillah sudah memuaskan, sudah di atas KKM semua. Tepuk tangan buat kalian. Nah, berikutnya ini mungkin kita udah tadi udah selesai evaluasi. Sekarang berarti mau tanya nih, barangkali kalian ada kesulitan atau ada hal yang kurang dipahami? Ada nggak? Ya. Nah, berikutnya mungkin kalau nggak ada kesulitan, katanya nggak ada, berarti tanya katanya nggak ada. Sekarang berarti yang itu deh, nanya aja nih sama kalian. Ada nggak yang mau jadi volunteer untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Oh iya, Mbak Lisa. Itu Bu, tadi kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi pada bidang TJKT. Ya. Terus juga udah belajar pemanfaatan seperti apa, dan kita juga udah belajar tentang ini Bu, keamanan informasi dalam perkembangan teknologi itu seperti apa. Oke, terima kasih buat Mbak Lisa udah menyampaikan kesimpulan buat hari ini. Jadi tepat sekali ya, tadi kita udah belajar perkembangan teknologi sekarang itu udah seperti apa, sampai mana, sejauh mana. Terus kita juga udah belajar pemanfaatan dari perkembangan teknologi yang semakin canggih itu seperti apa. Kayak tadi kita udah belajar perkembangan dari IoT ya, yang misalkan kita di luar ruangan atau kita sedang berada di tempat yang jauh, kita lupa mematikan lampu di dalam rumah, kita bisa otomatis matikan hanya memanfaatkan smartphone kalian kayak gitu. Nah, yang berikutnya ada nggak yang bisa atau mau jadi relawan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Oh iya, Mas Dika. Iya, silakan Mas Dika, boleh disampaikan refleksinya sambil berdiri ya. Ya Bu. Jadi untuk refleksinya ya Bu, saya senang sekali ini Bu, ternyata bisa tahu perkembangan teknologi sekarang itu seperti apa, kemudian bagaimana cara memanfaatkan keamanan sistem informasi yang tepat itu. Kayak gitu Bu. Oke. Jadi itu ya, tadi kalau kita refleksi mungkin dari yang sebelumnya belum tahu pemanfaatan teknologi, perkembangan teknologi itu seperti apa, kemudian memanfaatkan kita juga belajar tadi di bagian security information security ya, keamanan informasi itu yang tepat bagaimana. Nah, dari serangkaian kegiatan pembelajaran tadi ini ya, kita ternyata udah di ujung pembelajaran. Sebenarnya berarti masih ingin belajar lagi bareng kalian, tapi sayang sekali waktunya udah habis. Nanti untuk materi berikutnya kalian bisa pelajari lagi tentang elemen yang berikutnya ya, tentang job profile technopreneur. Itu ada materinya, nanti Ibu kasih di Classroom, kalian nanti pelajari di Classroom itu ya, untuk belajar kalian di rumah. Dan mungkin untuk hari ini berarti cukupkan, dan semangat terus buat kalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata modul 2.2 tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan dalam pembelajaran saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.